bulan Ramadan, ya, menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan. Kita dikatakan dalam hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, man hadara majlis ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadah sanatin. Jadi siapa orang yang menghadiri, ya, yang menghadiri majelis ilmu, siapa orang yang menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah akan mencatatnya bagi orang tersebut setiap langkah, ya kan? Setiap langkahnya itu diberi pahala ibadah 1 tahun, ya, diberi ibadah 1 tahun. Itu kalau menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan, akan diberikan pahala oleh Allah. Setiap langkahnya itu adalah ibadah 1 tahun, ya, ibadah 1 tahun itu 1 langkah. Makanya kalau di bulan Ramadan segera meninggalkan yang jauh kalau mau melihat pahala, ya. Kalau mau melihat pahala, sok dijati seberapa langkah, dihitung, ya. Orang sejati hitung langkah dengan tujuan menghadiri majelis ilmu, gitu kan? Kalian itu sudah pasti tujuannya itu menghadiri majelis ilmu itu di bulan Ramadan. Itu 1 langkahnya itu dihitung ibadah 1 tahun. Coba kalau 1000 langkah berarti ibadah 1000 tahun. Ibadah 1000 tahun. Nyampe nggak umur kita? Nah, tidak akan sampai 1000 tahun. Ya. Sunnahnya usia umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 63 tahun. Ya, sunnahnya usia umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah 63 tahun. Ya kan, Rasul pun usianya 63 tahun. Jadi kebanyakan kalau sunnah Rasul yang usia umat Nabi Muhammad itu pasti, ya, 63 tahun. Kalau lebih dari 63 tahun itulah diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bonus usia dari Allah. Ya, bonus usia dari Allah. Makanya jangan kaget, meskipun sampai sekarang pun ada orang yang usianya mencapai 100 tahun masih ada. Dan usianya itu masih ada yang mencapai 100 tahun. Kalau yang 70, 80 masih banyak. Ya, masih banyak itu usia sekarang. Nah, itu sudah diberikan usia bonus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling segitu kan usia umat akhir zaman, ya. Tapi kalau dilihat dari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas. Ya, di bulan Ramadan, asal kita mau menghadiri majelis taklim, majelis ilmu, maka setiap langkah dihitung ibadah 1 tahun. Ya, setiap langkah itu dihitung ibadah 1 tahun. Nah, itu merupakan basyir, ya, merupakan basyir bagi kita semua. Ya, artinya kegembiraan yang dikabarkan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan keutusan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya 2, 1 basyir, 2 nadhir. Ya, 1 basyir, 2 nadhir. 1 basyir tadi memberikan berita kebahagiaan kepada umatnya. Itu dengan keutusan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua nadhir, ya, kedua nadhir memberikan berita, ya, menakutkan atau menakuti kepada kita semua. Dengan jadi memberikan berita kebahagiaan dan memberikan berita yang menakutkan kepada kita semua. Itu dengan keputusan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada basyir, ada nadhir, ya, ada basyir dan nadhir. Kalau kita beribadah, maka kabarnya akan mendapatkan pahala, ya, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
akan diberikan daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila meninggalkan, apabila meninggalkan atau berbuat kejahatan atau maksiat, maka ditakutinya oleh Nabi besar Muhammad SAW itu akan mendapatkan siksa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan nerakanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita semua tidak boleh bertakabur dengan keimanan kita. Ya, tidak boleh bertakabur dengan keimanan kita. Bahkan kita harus punya sifat tawadu. Ya. Kita itu harus punya sifat tawadu, artinya rendah diri, ya, merasa bahwa diri kita itu, keimanan kita itu belum sempurna, kan? Keimanan kita itu belum sempurna. Nah itu rendah dirian kita, rendah dirian kita, ya. Jadi keimanan kita itu belum sempurna. Kita sedang berusaha, ya. Kita semua itu sedang berusaha untuk mencapai keimanan yang sempurna. Karena kalau diusahakan itu harus, ya, kalau diusahakan itu harus wajib, meskipun tidak akan mencapai kesempurnaan. Ya, dengan tawadunya kita, rendah dirinya kita, atau muhasabahnya kita kepada diri kita sendiri. Banyak dosa lah kita ini, ya, banyak dosa. Maka dengan adanya bulan Ramadan ini kita harus lebih memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan perbanyak baca Al-Quran, ya, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak zikir, jadi kan, perbanyak baca Al-Quran dan perbanyak zikir. Hikmah dari membaca Al-Quran coba kalian rasakan ketika kalian sedang berpuasa, bisa dirasakan oleh kalian, oleh siswa dan siswi semuanya. Kalau kita sedang berpuasa, ya, sedang lapar-laparnya kita, coba ambil Al-Quran kemudian bertadarus, ya, kemudian bertadarus, coba rasakan. Insya Allah itu akan hilang rasa lelah, rasa dahaga, ya. Dia maker lelah berdahaga, wah halal kumaha nu dibayangkeun kan sirop kudu lulus puasa. Ya. Nu dibayangkeun sok buah, parah puasa. Supaya derajat saum kita tidak hilang. Nah, jadi bahasa sedikit tentang saum, meskipun bukan tempatnya bagi Bapak sebetulnya. Ini hanya sekedar mengingatkan supaya ganjaran saum kita itu tidak hilang. Janganlah membayangkan makanan ketika saum. Ya, meskipun puasa tidak batal, tapi membayangkan makanan ketika saum itu bisa menghilangkan pahala saum. Tengah loba ya, di tengah hari gitu kan, jam 12 lagi panas-panasnya tuh kalau kita minum apa, nah, itu kan membayangkan makanan. Nah itu bisa menghilangkan pahala puasa. Ya, jadi kalau makanan jangan dibayang-bayangkan. Ya, ketika puasa jangan membayangkan makanan. Itu bisa menghilangkan daripada pahala puasa. Kita terima aja dengan senang hati, ya. Terima aja dengan senang hati, kata Bapak. Tadi kalau merasa lapar, bagaimana? Coba kalau ingin merasakan hikmah baca Al-Quran, rasakan ketika kita saum sedang lapar. Ya, akan jadi jag-jagri lah. Ya, bakal jadi jag-jagri. Nah, kalau baca Quran, turun, ya, tidur. Ya, pas ayat itu, baca Quran lalu ya tidur gitu kan, ya, baca Quran ibadah, tidur ibadah gitu. Ya, cuman jangan terus-terusan tidur, ya. Sebab kalau jelema tidur rumah mah kalau najiti, kamu jelema sare wae kalau najit, ya, ya. Jadi bapak sare Abu Naum, kata kalau najit, unggal ditanya, Bildan kemana? Tidur Pak.
Nanya ke dan kemana tidur ruang balik aja tidur kalau banyak. Ya, itu seperti orang mati kalau orang banyak tidur. Siapa boleh? Ya, siapa boleh? Sedikitlah. Ya, sedikit pembuka dari bahasan Bapak yang pokok, karena Bapak di sini pokok bahasan Bapak atau materi yang akan disampaikan oleh Bapak pada kesempatan pesantren Ramadan ini, yaitu tentang zakat yang pertama. Ya, tentang zakat, dan zakat itu adalah zakat fitrah. Intinya, jadi diambil inti, yaitu tentang zakat fitrah. Diambil dari kitab Fathul Mu'in, ya. Karena sumbernya harus dari sana, dari kitab Fathul Mu'in. Ya, kita mulai dengan bahasan yang pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Babus zakati. Ada yang bawa kita? Kalau yang bawa kita Fathul Mu'in, silakan dibuka halaman 48. Nanti setelah halaman 48 dibuka halaman 50-nya. Dibahas dulu di halaman 48-nya tentang zakat. Yang bawa kita Fathul Mu'in, ya. Kalau sama halamannya itu ada sama bagus zakat. Dilihatnya syarah di tengahnya, Bagus zakati. Jadi sekarang kita akan membahas tentang bab zakat. Ini merupakan nama hari dia yaitu bagus zakati hari dia tersabab tetap dinamakan zakat. Ya. Sekarang yang paling pertama, hiya hari zakat. Jadi yang pertama yang akan dibahas itu adalah apa yang dinamakan zakat. Ya. Dalam kitabnya di sini langsung hiya lughatan. Hiya ari zakat. Lughatan jeung lughat eta at-tathiru. Eta at-tathiru ngabersihkeun. At-tathiru ngabersihkeun, wan namau jeung ngagedekeun, lamun dina bahasa Sunda. Ngabersihkeun jeung ngagedekeun. Jadi kalau zakat, ya, zakat yang dinamakan zakat menurut bahasa itu adalah membersihkan. Ya. At-tathhir artinya membersihkan. Wan namau dan membesarkan. Jadi zakat menurut bahasa itu adalah membersihkan dan membesarkan. Ini dari bahasa, ya, lughat. Menurut terminologi, gitu kan? Etimologi, ya, menurut etimologi. Jadi menurut bahasa, bahwa yang dimaksud dengan zakat itu adalah at-tathiru, artinya membersihkan, atau an-namau dan membesarkan. Dikatakan membersihkan karena zakat jelas akan membersihkan terhadap harta yang kita miliki. Disebut juga membesarkan bahwa dengan sedekah, ya, dengan memberikan zakat atau sedekah, harta itu bukan berkurang tapi akan lebih bertambah. Maka ada yang mengatakan bahwa zakat menurut bahasa itu adalah membesarkan. Jadi orang yang banyak sedekah, banyak sedekah, ya, artinya mengeluarkan zakat, karena zakat itu termasuk sedekah. Cuman zakat itu sudah tentu zakat yang wajib, sedekah wajib, ya. Jadi dengan sedekah itu harta bukan berkurang, tapi harta itu akan bertambah, akan bertambah banyak dengan sedekah itu. Itu harta. Ya, baik bertambahnya itu secara isi nyata
atau secara maknawi, ya, secara maknawi. Karena kalau dilihat dohirnya, memang kalau orang banyak mengeluarkan harta itu, hartanya akan habis kan, dohirnya. Tapi sebetulnya itu hartanya itu sebetulnya bertambah. Cuman nanti pahalanya itu akan dirasakan nanti di akhirat. Ya, dia akan menjadi orang yang paling kaya nanti di akhirat. Di kehidupan yang sebenarnya alam akhirat itu, ya, itu alam akhirat. Nah, itu yang dinamakan zakat. Yang dinamakan zakat menurut bahasa. Wasyar'an jeung ari ngaran zakat cek syara. Wasyar'an jeung ari ngaran zakat cek syara. Eta ismun lima yaruju. Eta ismun hiji ngaran lima kana perkara yaruju anu kangwa ya. Anu keluar an malin lima yuhriju an malin. Tina perkara anu dikeluarkeun an malin tina harta. Aw badanin atawa tina badan. Alal wajhil ati kana wajah anu bakal datang. Maksudnya dina pertelaan zakat, ya. Dalam menurut kitabnya. Nah, sekarang yang dinamakan zakat menurut syara, dengan yang dinamakan zakat menurut syara adalah mengeluarkan harta yang dikhususkan, mengeluarkan harta yang dikhususkan kepada wajah yang dikhususkan juga atau ditentukan juga. Itu yang dinamakan zakat menurut syara. Kemudian diwajibkannya zakat, ya, diwajibkannya zakat harta. Maksudnya kapan dimulai diwajibkannya mengeluarkan zakat harta. Nah, jadi diwajibkan mengeluarkan zakat harta itu adalah fisanatis saniyati minal hijrati, di tahun kedua Hijriah. Itu wajib mengeluarkan zakat. Jadi wajib zakat dikeluarkan itu, diwajibkannya itu adalah di tahun kedua dari hijrahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu wajib dikeluarkan zakat fitrah itu. Jadi kewajiban pertama, ya. Kewajiban pertama diwajibkannya zakat itu adalah di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ba'da sholatil fitri, setelah mengeluarkan zakat fitrah. Jadi pertama zakat fitrah dulu, gitu kan? Pertama zakat fitrah dulu yang wajib. Nah, setelah zakat fitrah di tahun kedua, ya, di tahun kedua dari hijrah Nabi, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat mal atau zakat
harta, ya, zakat harta. Dan mengeluarkan zakat harta itu, ya, kemudian kepada siapa kita harus mengeluarkan zakat? Kepada siapa kita harus mengeluarkan zakat? Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa zakat itu wajib diberikan kepada asnaf yang 8, ya, sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Ya. Jadi wajibnya dikeluarkan zakat itu kepada asnaf atau golongan yang 8. Golongan yang 8. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 60, ya, ayat 60. Di dalam surat At-Taubah ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa bis sabil fardatan minallah." Nah, itu asnaf yang 8. Jadi zakat, ya, zakat itu diberikannya kepada orang-orang yang sudah ditentukan atau golongan yang sudah ditentukan. Jadi memberikan harta zakat itu tidak bebas kepada siapa saja, tidak. Ya. Jadi sudah ada asnafnya, ada golongannya. Kepada siapa kita harus memberikan zakat? Ya. Jadi kepada asnaf yang 8. Apakah harus dibagi semua? Ya, bagaimana hartanya saja yang ada. Enggak. Bagaimana hartanya saja yang ada. Apabila akan mencukupi kalau dibagi 8, ya, mual kagok, mencukupi itu mual kagok, maka dibagi ke 8-8-nya. Kalau ada asnaf yang 8. Kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada, bisa diperkecil. Apakah dibagi berapa? Misalkan, lihat yang adanya. Contoh seperti di kita, ya, kan tidak ada semua asnaf yang 8 itu. Asnaf yang 8 itu tidak ada semua kalau di kita. Mungkin yang ada itu paling 4, gitu kan. Ya, paling hanya 4 asnaf, 4 golongan. 4 golongan. Nah, jadi dari firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan bahwa zakat itu harus diberikan, ya. Zakat itu harus diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah-sedekah atau zakat itu hanya untuk orang-orang yang fakir. Satu orang fakir, ya, orang fakir. Satu orang fakir. Orang fakir itu orang yang membutuhkan harta setiap hari, di dalam satu harinya misalkan, ya. Orang fakir itu membutuhkan harta di dalam satu hari itu misalkan butuh 100.000 satu hari. Ternyata dia hanya mendapatkan 25.000. Cukup tak? Akan menutupi kebutuhan tidak? Tidak punya kerja, butuh uang satu hari 100.000. Ternyata dapatnya uangnya itu hanya 20.000, bahkan tidak dapat sama sekali. Nah, bahkan tidak dapat sama sekali. Jadi orang fakir itu orang yang sangat repot. Ya, itu fakir. Itu berhak menerima harta zakat, ya, berhak menerima harta zakat.
Kedua, wal masakin, orang-orang miskin. Zakat itu harus diberikan yang kedua kepada orang-orang miskin. Orang fakir dan orang miskin itu hanya beda sedikit. Miskin mah bagaimana? Ya, orang miskin itu dia membutuhkan 100.000 per hari. Ya, dia membutuhkan 100.000 per hari. Ternyata dia hanya dapat 60.000 atau 70.000. Cukup tidak? Masih tidak cukup kan? Karena yang dibutuhkan adalah 100.000. Tapi masih saldonya. Kayak fakir tadi mah dihana pisan, bahkan sampai tidak dapat. Tapi orang miskin mah dapat, cuman tetap tidak mencukupi. Nah itu perbedaannya. Tapi sama, kedua-duanya hak menerima harta zakat. Ya, menerima harta zakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal 'amilina 'alaiha. Ketiga, amil. Amil atau amilin, ya, atau amilin. Jadi asnaf zakat atau golongan yang berhak menerima zakat yang ketiga itu adalah amil atau amilin. Siapa amilin itu? Siapa amilin itu? Orang yang diangkat untuk mengambil harta zakat dan mengurus harta zakat, itu amilin. Ya, di Indonesia lebih singkat jadi BAZ, ya, Badan Amilin Zakat. Jadi kan, Badan Amilin Zakat. Jadi amilin itu adalah amil orang yang diangkat, ya, orang yang diangkat menjadi amil, menjadi pengurus yang mengurus zakat dan yang mengambil zakat. Itu amilin. Jadi kalau orang sudah diangkat menjadi amilin, sebetulnya kerjanya itu harus mengambil harta zakat. Ya. Jadi orang yang telah wajib zakat, dia datang ke sana, kemudian dia mengambil harta zakatnya. Harusnya seperti itu amilin itu. Jadi mengambil dari orang yang wajib zakat dan mengurus zakat tersebut. Jadi amilin itu mengambil harta zakat ini bukan untuk dia, bukan untuk amilin, tapi mengurus untuk membagikan harta zakat tersebut. Nah itu amilin, ya. Cuman amilin pun berhak menerima harta zakat, ya, berhak menerima harta zakat. Itu amilin. Yang ketiga, yang keempat, yang berhak menerima harta zakat itu adalah mu'allaf. Wal mu'allafat wal mu'allafati qulubihim, itu dalam Al-Qur'annya. Jadi mu'allaf, siapa mu'allaf itu? Mu'allaf itu siapa? Mu'allaf orang-orang yang baru masuk agama Islam, ya, orang-orang yang baru masuk agama Islam. Jadi berarti non Muslim tadinya, ya, orang non Muslim, kemudian dia diberikan hidayah oleh Allah mau masuk agama Islam. Nah itu disebutnya mu'alaf. Meskipun dia orang kaya misalnya, tapi tetap di dalam Islam dia itu sebagai mu'alaf. Tetap dia berhak menerima terhadap harta zakat, ya, itu mu'allaf. Wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi. Yang kelima, wa fir riqab, hamba sahaya, ya, hamba sahaya. Hamba sahaya
atau biasa kita sebut apa? Abid, ya? Orang yang diperjualbelikan itu hamba saya, itu berhak menerima harta zakat, ya, berhak menerima terhadap harta zakat. Terus yang keenam wal gharimina. 6 gharimin artinya orang yang punya utang. Orang yang mempunyai hutang itu gharimin, berhak menerima zakat, ya, berhak menerima zakat. Jadi orang gharimin itu adalah orang yang berhutang dan kalau dihitung hartanya itu tidak cukup untuk membayar hutang, yaitu yang berhak menerima zakat, ya. Jadi kalau dihitung hartanya itu tidak cukup untuk membayar hutang, berarti hutangnya sembarangan, ya. Menjual 5 jangan bayar hutang, ya. Menjual tanah jangan bayar hutangnya. Nah itu gharimin, gitu kan? Yang berhak menerima harta zakat, ya. Yang hutang ke warung mah punya hutang hanya ke warung, gitu kan? Dia orang kaya, tapi sengaja ke warung nanti nganyuk, sama teh asuh gharimin, ya. Hutangnya ke 10.000, mampu dibayar, ya, mampu dibayar dan tidak akan menghabiskan terhadap harta tersebut. Ya, teman, tapi itu yang bagaimana? Apakah yang suka joget di hadapan rumah? Ya, saya yang joget ada kelima, pakai topeng daerah, ya, topeng, jogetan, bari nampan, gitu kan? Itu musafirnya bukan, sebetulnya bukan yang itu musafir yang dimaksud, ya. Mungkin begitu mah kategorinya, namun anu itu mah lain karena musafir. Urang sebutnya naon? Baramain kan? Ya, nyebutnya baramain. Karena ya memang baramain modern gitu kan? Ya, bahwa kita baramain ieu nah. Saya kan di jalan, ya, di jalan aja minta dari non cara dilaksanakan lah yang yang membantu kan itu, anu sehat jadi cacat-cacadannya, anu boga subur jadi bubuntungan kan itu supaya jelema gitu. Tan dari musafir dulu itu mau dimaksud itu bukan musafir. Lalu gitu malah pun diberi oke kategorina lain karena musafir, tapi dia asal nanti kategorina karena fakir atau miskin, ya, karena fakir atau miskin kategorina tadinya. Jadi yang dimaksud musafir itu adalah orang yang dalam perjalanan, ya. Orang yang sedang bepergian atau ia bepergian, tapi dengan bepergiannya itu adalah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita suka melihat orang-orang yang sengaja bepergian, gitu kan? Jadi yang banyak jarah pergi dari ulama satu ke ulama dua atau kepada makom wali satu kepada makom wali yang kedua, ketiga, keempat, ya. Nah yang seperti itu dengan tujuan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah itu Ibnu Sabil, ya. Ibnu Sabil orang yang dalam perjalanan. Jadi ada Ibnu Sabil, ada Sabilillah, ada Ibnu Sabil, ada Sabilillah. Tadi kalau Fisabilillah itu sebetulnya termasuk santri, ada yang mengatakan dia Fisabilillah. Ya, santri itu adalah Fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan santri pun termasuk Fisabilillah. Seperti guru kita ke sini, sesepuh kita semua, ya, kalau santri seperti dikatakan Fisabilillah,
karena mereka itu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi penerus, ya, yang akan jadi penerus. Nah, itu dari asnaf yang 8 yang wajib menerima atau berhak, yang berhak menerima terhadap harta zakat. Jadi kalau kita mau mengeluarkan zakat harus kepada yang 8 tersebut. Jangan kepada orang-orang yang tidak ada di dalam golongan tersebut. Contoh, saya mau zakat fitrah kepada anak yatim, sah tidak? Dan saya mau fitrah kepada anak yatim, sah tidak? Tidak. Ya? Zakat fitrah kepada anak yatim, kalau kepada anak yatimnya tidak sah. Kan tidak ada di dalam Quran itu, ya. Di dalam Quran itu tidak ada wal yatim, gitu kan? Ya, tidak ada anak yatim. Ada juga fakir miskin. Jadi kalau ada anak yatim atau ya mau anak yang kecil atau sudah agak dewasa tapi yatim, ya, tapi yatim. Jadi kalau kita memberikan zakat bukan kepada yatimnya, harus ada niat dalam hati bahwa kita memberikan zakatnya itu kepada fakirnya atau kepada miskinnya. Jadi harus ada niat dalam hati untuk memberikan harta zakat tersebut. Jadi jangan kepada orang-orang yang tidak ada di dalam asnaf yang golongan yang 8, asnaf yang 8. Ya. Jadi kalau kita mau memberikan zakat mau kepada siapa? Ya, saya mau kepada fakir, saya mau kepada miskin, saya mau kepada amilin, gitu kan? Yang mana nanti kan akan dibentuk di sekolah pun ada amilin zakat, ya, ada amilin zakat. Nah, jadi silakan kalian, ya, untuk memberikan zakat kepada amilin zakat sekolah, ya, kepada amilin zakat di sekolah yang dibentuk di sekolah, gitu kan? Ada amilin zakat. Jadi bukan ke sekolah, mau zakat kemana? Ke sekolah. Salah ya. Jadi saya mau zakat fitrah ke amilin sekolah, gitu kan? Ke amilin sekolah. Jadi udah ke sekolah, tapi sah zakat ke sekolah. Jangankan ke sekolah, ke masjid pun tidak sah zakat. Mau kemana zakat fitrah? Mau ke masjid, sah zakat. Ya. Dan masjid itu bukan asnaf dari asnaf yang 8, gitu kan? Bukan dari asnaf yang 8. Nah itu tentang zakat, ya, tentang zakat. Ini asnaf yang 8 atau golongan yang berhak menerima zakat sudah kita bahas. Nah sekarang kepada bahasan pokoknya lagi, bahwa kita orang yang sedang berpuasa, ya, kita itu orang yang sedang berpuasa. Nanti kita di akhir itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat yang khusus di bulan Ramadan, ya, mengeluarkan zakat yang khusus di bulan Ramadan. Di dalam kitab Fathul Muin, di sana ada halaman 50-nya, di syarahnya juga di tengah, ya. Di baris ke-14, jelas. Di baris ke-14, kalau nggak salah hitung. Wa tajibu jeung wajib naon al fitratu zakat fitrah. Ai zakatul fitri tegasna zakat fitrah. Ya? Nah itu kewajiban, ya. Wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah tersebut, ya, dan zakat fitrah tersebut itu diwajibkan seperti kewajibannya saum Ramadan.
seperti kewajibannya saum Ramadan, yaitu diwajibkannya itu di tahun kedua, ya, di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kewajiban mengeluarkan zakat fitrah, sama dengan kewajiban saum Ramadan. Jadi diwajibkannya itu di tahun kedua dari hijrahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib zakat fitrah kenapa diwajibkan zakat fitrah? Lihat, kenapa diwajibkan zakat fitrah? Kenapa diwajibkan zakat fitrah? Jadi diwajibkannya zakat fitrah itu, ya, diwajibkannya zakat fitrah itu karena akan menjadikan nah itu bakal jadi panambal, ya, musim tsunami bakal jadi panambal, karena puasa Ramadan, ya, seperti diharuskannya sujud syahwi di dalam sholat, gitu kan? Seperti diharuskannya sujud syahwi di dalam sholat. Jadi zakat fitrah karena saum Ramadan teh jadi panambal cara sujud syahwi di sholat, ya. Jadi kan lamun sholat yang tinggalin atau kaluwihan, maka diharuskan melaksanakan sujud syahwi. Jadi sholat anu kurang atau sholat anu leuwih bakal jadi pas kusabab, ya, kusabab melaksanakan sujud syahwi, artinya ditambal, ya, ditambal. Tadi saum Ramadan itu, ya, di saum Ramadan itu diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah, sebab zakat fitrah bakal jadi panambal, artinya akan menjadikan penyempurna bagi saum Ramadan, ya, akan menjadikan penyempurna bagi saum Ramadan. Karena kan dalam hadis dikatakan bahwa saum Ramadan itu mudabdabun, ya. Jadi saum Ramadan itu mudabdabun baina samai wal, antara langit dan bumi. Jadi saum kurang dilaksanakan sebulan teh paling ngambang antara langit jeung bumi. Dan lamun geus di zakat fitrahan, eta saum kurang teh bakal dijangjangan ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat fitrah nanti jadi jangjang. Ya. Engke saum nanti bakal hiber. Kamana hiberna ka qonadil arsy. Kana tiang-tiang arsy. Menggarangkung jadi tiang arsy saum ini. Jadi mana datang poe kiamat teh saumna bakal nyamper ke jalma anu saumna eta. Ya, moal pahili saum teh. Ya, moal pahili saum si A bakal nyamperkeun ka si B moal. Itu kan? Bakal gitu aja. Bakal nyamperkeun ka anu ngalaksanakeun saumna. Ya, bakal nyamperkeun ka anu ngalaksanakeun saumna. Taya dina kewajiban zakat fitrah. Jadi zakat fitrah teh eta gunana, ya, keur penyempurna kana saum Ramadan. Gitu kan? Keur penyempurna kana saum Ramadan. Jadi bakal sampurna, disampurnakeun ku zakat fitrah, ya, disampurnakeun ku zakat fitrah. Wajib melaksanakan zakat fitrah di akhir bulan Ramadan. Ya. Eta pangna diwajibkeun ngaluarkeun zakat fitrah di bulan Ramadan ternyata supaya jadi penyempurna untuk saum Ramadan tersebut. Ya, untuk saum Ramadan tersebut. Sama seperti melaksanakan sujud sahwi ketika sholat fardu. Ya, melaksanakan sujud sahwi ketika sholat fardu. Kemudian waktunya
kewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu kepada siapa? Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Ya, siapakah yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Nah, yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah pimpinan rumah, pimpinan keluarga. Ya, pimpinan keluarga. Pimpinan keluarga, ya, untuk mengeluarkan zakat bagi seluruh keluarganya apabila ada kelebihan harta. Ya, apabila ada kelebihan harta untuk membahagiakan keluarganya satu hari satu malam di hari raya Idul Fitri, ya, di hari raya Idul Fitri. Nah, itu kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Jadi bagi kepala keluarga, ya, bagi kepala keluarga wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk seluruh keluarganya apabila ada kelebihan harta untuk membahagiakan keluarganya satu hari satu malam hari raya Idul Fitri. Itu yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi sebetulnya kewajiban zakat fitrah itu untuk semua orang, ya, untuk semua orang, untuk semua orang yang ada dalam tanggungan satu keluarga. Nah, itu kewajiban. Jadi kalau di keluarga ada 10 orang, wajib semuanya mengeluarkan zakat fitrah. Ya, wajib semuanya mengeluarkan zakat fitrah. Itu kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Jadi sebetulnya kewajiban itu untuk semuanya, ya, dalam tanggungan satu keluarga. Jadi tadi kalau mampu, ya, kalau mampu. Jadi mampunya bisanya itu adalah bisa membahagiakan keluarganya satu hari satu malam hari raya Idul Fitri. Ya, mencekurang memberinya di akhir bulan Ramadan teh gayuna mengidentik bulan Ramadan teh jeung pakaian baru mulai barudak keluargana geus punya pakaian yang baru, ya, punya pakaian yang baru. Kemudian banyak makanan, kan gitu ya. Ayeuna masuk itu. Poe lebaran ya gitu. Segala dijieun. Wajar karena hari raya Idul Fitri itu adalah yang masyhur. Ya, hari kebahagiaan. Ya, hari kebahagiaan, maka diharamkan saum. Ya, maka diharamkan saum itu di hari raya Idul Fitri. Wajar. Ya, wajar orang-orang non sagala diayakeun gitu. Ya, sagala diayakeun. Jadi mengeluarkan zakat tapi keluarganya udah bahagia semua. Bisa dibahagiakan oleh dia. Ya, dengan kemampuannya masing-masing. Ya, baju nangis waktu sepatu nangis ayam gitu. Ya, saya kan sebab untuk membahagiakan, ya, sebab untuk membahagiakan keluarga. Nah, seperti itu. Berarti itu sudah mampu. Ada kelebihan hartanya, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Can zakat dia menggeus padahal geus kabeli baju, pakaian, naon, makanan, wah di aya-ayakeun itu penting oge dibeli zakat mancan, taulah gitu. Ya. Zakat mancan. Ayo untuk perlu oge di aya-ayakeun. Itu harus yang wajib dulu, yang terlebih dahulu didahulukan. Ya. Jadi coba zakat fitrah yang paling utama itu di akhir bulan Ramadan, ya, di akhir bulan Ramadan. Mampunya untuk satu orang, keluarkan untuk satu orang. Keluarganya 10, ya, keluarganya ada 10, tapi
ada sisa untuk zakatnya itu hanya untuk satu orang, keluarkan untuk satu orang, ya, keluarkan untuk satu orang, ya, kepala keluarganya saja yang zakat boleh. Berarti tidak mampu untuk semua kan, ya, tidak mampu untuk semua. Itu kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi bagi kepala keluarga dan seluruh keluarganya apabila sudah ada kelebihan harta untuk membahagiakan keluarganya satu hari satu malam di hari raya Idul Fitri, ya, di hari raya Idul Fitri. Tapi soalnya mana dia menyebutkan kemampu kerjakan hayamna roba, ya, kemampu cina kuring majakan tapi domana roba, ya. Nah itu harus jadi catatan, bagi kita seorang muslim yang diwajibkan mengeluarkan zakat. Ya, kita punya lomba jalu misalkan satu di akhir bulan Ramadan, zakat belum, uang udah habis, tapi lomba masih ada, jual lomba. Ya, harus dijual lombanya, karena lomba pun harta kan, ya, lomba itu harta. Lain dipakai lebaran, ya, dipakai foya-foya di kue lebaran kan, itu bukan itu, ya. Tapi terutamakan dulu zakat fitrahnya, jual lombanya, gitu kan. Nah kemudian hasilnya diberikan untuk zakat fitrah, gitu kan, diberikan untuk zakat fitrah. Nah itu kalau masih ada harta untuk dijual itu masih mampu kategorinya untuk mengeluarkan zakat fitrah, ya. Iya, domanya punya sendiri, bukan doma orang lain, gitu kan? Bukan doma orang lain, doma sendiri. Jual domanya, ya, jual domanya untuk melaksanakan zakat fitrah. Jadi saking wajibnya, gitu kan, untuk melaksanakan zakat fitrah. Itu kewajiban tadi untuk kepala keluarga dan seluruh keluarganya, ya, seluruh keluarganya yang ada kelebihan harta untuk membahagiakan keluarganya satu hari satu malam hari raya Idul Fitri, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Waktu zakat fitrah kapan? Ya, waktunya zakat fitrah, kemudian waktunya zakat fitrah itu adalah di akhir bulan Ramadan, yaitu setelah syuruk matahari, setelah terbenam matahari, artinya maghrib, kan? Datang waktu maghrib di akhir bulan Ramadan. Nah dari sana mulai wajibnya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi wajib-wajibnya mengeluarkan zakat fitrah waktunya itu adalah di akhir bulan Ramadan. Akhirnya itu kapan? Yaitu ketika terbenam matahari, ya, datangnya waktu maghrib, ya, sampai kepada sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi malam takbir, ya, malam takbir, ngeluarin zakat, itu waktu wajib, ya, waktu wajib di maghrib, malaman tanggal hiji Syawal, malaman Idul Fitri, ya. Nah di sana waktu wajibnya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu waktu wajibnya. Ya, waktunya mengeluarkan zakat fitrah itu yaitu ketika terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Ya, yaitu malam tanggal 1 hari raya Idul Fitri. Sampai kapan? Sampai kepada sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, sholat Idul Fitri. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan boleh sampai kepada sebelum terbenam matahari di tanggal 1 hari raya Idul Fitri, asalkan maghrib. Ya, tanggal 1 hari raya Idul Fitri asalkan maghrib masih boleh untuk melaksanakan zakat fitrah. Tapi kita harus mengambil waktu yang utama, ya, waktu yang utama.
Karena kalau yang lain berarti ada khilafiyah, gitu kan? Ada perbedaan pendapat. Nah, jadi waktu yang utama itu di akhir bulan Ramadan, yaitu terbenamnya matahari sampai kepada sebelum sholat Idul Fitri. Nah, itu waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya, waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah. Ya udah, waktu wajib ya, waktu wajib. Ada. Terus siapa saja tadi yang di waktu tersebut yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Ya, di waktu tersebut. Karena ada apa? Ada orang meninggal, ada orang yang lahir kan? Ya, ada orang yang meninggal, ada orang yang lahir di akhir bulan Ramadan misalnya. Ya, di akhir bulan Ramadan, misalkan seorang ibu melahirkan anak, ya, seorang ibu melahirkan anak sebelum maghrib di akhir bulan Ramadan, asar berarti ya, tanggal 30 Ramadan ke saumkan ya, di akhir. Seorang ibu hamil melahirkan di waktu asar. Di waktu asar keluar orok, gitu kan? Ya. Nah, kemudian orang tersebut mengalami waktu maghrib, masuk ke waktu maghrib, gitu kan? Ya, panjang usia adalah oroknya gitu. Ya, panjang usia. Apakah wajib zakat fitrah atau tidak? Wajib zakat fitrah atau tidak? Wajib tidak? Wajib, ya. Anak tersebut yang baru lahir itu wajib mengeluarkan zakat fitrah, wajib dizakati oleh orang tuanya. Karena apa alasannya? Karena dia merasakan akhir, ya, merasakan di waktu akhir daripada bulan Ramadan. Ayatnya nih, meskipun hanya 2 jam, gitu kan? Batas asar lahirnya. Tapi ngasaan kene karena bulan Ramadan. Ya, ngasaan kene karena bulan Ramadan, wajib dizakati orang tersebut, ya, anak tersebut. Kemudian ada orang tua, ibu, ya, mungkin bapak melahirkan. Ada ibu melahirkan setelah setelah adzan maghrib. Ya, ibu-ibu melahirkan setelah adzan maghrib, berarti lahirnya itu malam takbir. Ya. Jam 7 kan batur takbir dia ngalahirkeun. Ya. Batur takbir dia ngalahirkeun, anak tersebut wajib dizakati tidak? Nah, lahir setelah waktu maghrib, wajib dizakati tidak? Tidak wajib. Ya, tidak wajib dizakati karena anak tersebut tidak mengalami daripada akhir bulan Ramadan. Dengan saat puasa berarti kan di bulan puasa. Jadi lahir nanti malaman tanggal hiji, gitu kan? Malaman tanggal hiji bulan Ramadan. Itu yang dilahirkan. Ada lagi yang meninggal, gitu kan? Ada lagi yang meninggal dunia. Maut. Ya, ayah. Orang sedang berpuasa, pas waktu asar mati. Ya, pas waktu asar orang tersebut mati. Wajib zakat. Nah, di akhir bulan Ramadan waktu asar dia mati, meninggal dunia, wajib zakat. Tidak. Nah, tidak wajib mengeluarkan zakat. Beda dengan sebaliknya, orang mati setelah maghrib di akhir bulan Ramadan, berarti matinya itu malaman tanggal 1 Syawal. Ya, malaman takbir. Wajib zakat. Wajib. Ya, itu wajib zakat. Jadi orang mati setelah waktu maghrib, ya, setelah waktu maghrib, tetap itu mau wajib zakat. Ya, wajib dizakati. Nah, itu orang-orang yang wajib dikeluarkan zakatnya.
ya, yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang terakhir, seberapa banyak sih mengeluarkan zakat fitrah? Dengan ukuran mengeluarkan zakat fitrah. Ya, untuk kita mazhab Imam Syafi'i tidak boleh mengeluarkan zakat dengan uang. Ya, tidak boleh mengeluarkan zakat dengan uang. Dan untuk mazhab Imam Syafi'i tidak boleh mengeluarkan zakat dengan timbangan, dengan kiloan, ya, timbangan di kilo, gitu kan? Timbangan di kilo. Itu untuk mazhab Imam Syafi'i. Tidak boleh dengan uang, jeng timbangan di kilo. Berarti kudu di liter, ya. Berarti mazhab Imam Syafi'i mengharuskan zakatnya itu pakai liter. Nah, liternya diurang mah, ya, liter. Bayangkan lah kudu di liter. Kadar zakatnya atau ukuran zakat fitrah itu adalah berapa? Berapa? 1 sok. Nah, ukuran zakat atau kadar zakat itu adalah 1 sok. Lamun cek sepuh baheula, ya. Lamun cek sepuh baheula sasok teh 4 gantang fitrah. Ya. 4 gantang. Lamun samud sok disebut teh sagantang fitrah, lamun sasok 4 gantang fitrah. Berarti sasok teh 4 mud kan gitu. Ya. Berarti sasok teh 4 mud. 4 mud. Sasok teh lamun diukur karena hitungannya eta 5/6 liter. Ya. 5/6 liter eta sasok. 5/6 liter. Sok digulirkeun we tina 5/6 liter teh diambil gancangna hitunganna ukuran kan? Ya. Sakumaha 3/3. Kan? 3/3 liter. Eta wajib dikeluarkeun zakat fitrah nya dina ukuranana. Dina ukuranana nyata 3/3 liter. Berarti 3 liter ditambah dari 1/3 gitu. Ya. 3 liter ditambah dari 1/3. Nah, itu jadi 3/1 liter. Kita kurang mazhab Imam Syafi'i. Jadi ngaluarkeun zakat fitrah teh kudu 2 liter. 3/1 liter. Ya. Apa liter teh? Liter. Nah, situ apa liter, apalkeun di ayeuna nyakeun kana bogoh liter. Bisa liter sakumaha, gitu kan? Ada sebab liter mah ukuran nasional. Ya, teu bisa diwang-wang.